Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengapa semua mesin diesel, apakah dia itu mesin induk penggerak utama kapal ataukah sebagai auxiliary engine. Semua mesin diesel wajib dilengkapi dengan satu peralatan yang bernama turbo charge. Kita mengetahui bahwa di dalam teori motor diesel, dalam diagram Sankey atau neraca panas, di situ digambarkan kepada kita kerugian-kerugian yang terjadi pada sebuah mesin diesel. Yaitu di situ ada kerugian pancaran, di situ ada kerugian gesekan, di situ ada kerugian radiasi, di situ ada kerugian air pendingin, di situ ada kerugian gas cerobong. Ya, ini yang disimpulkan adalah kerugian panas. Nah, kerugian panas yang dikeluarkan ke cerobong atau exhaust gas adalah 32% menurut diagram Sankey. Sehingga kerugian cerobong, kerugian panas ini akan dimanfaatkan untuk memutar sebuah turbocharge. Nah, kita tahu bahwa turbocharge ini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi turbine side dan sisi blower side. Di mana kedua sisi ini berfungsi masing-masing. Sisi blower side berfungsi untuk mengisap udara baru di sekitar ruang kamar mesin dan akan disuplai ke dalam sistem untuk proses pembakaran di dalam sistem. Turbocharge ini mengisap udara baru melalui blower side, yang di situ ada impeller, di situ ada diffuser, di situ ada bearing dari blower side, di situ ada pompa oli. Semua komponen-komponen ini punya fungsi masing-masing. Impeller akan mengisap udara di sekitar kamar mesin. Dengan cara kerjanya adalah sentrifugal. Lalu udara yang telah diisap oleh impeller ini akan disuplai ke intercooler, diarahkan ke intercooler melalui diffuser. Nah, intercooler berfungsi untuk mendinginkan udara yang diisap oleh impeller. Karena ketika udara itu keluar dari sisi blower side, maka ada kenaikan temperatur di sana. Kita tahu bahwa udara di sekitar ruang kamar mesin adalah 30 sampai 32 derajat Celcius. Tetapi ketika udara itu masuk ke dalam sistem di sisi blower side, maka di situ ada kenaikan temperatur. Kenapa ada kenaikan temperatur di situ? Karena turbocharge ini terdiri dari sisi blower dan sisi turbine side yang terpasang dalam satu komponen yang bernama rotor shaft. Nah, di sisi turbine side, gas buang adalah sebesar 300 sampai 450 derajat Celcius. Itu gas-gas pembakaran dari tiap silinder. Sehingga ada perlambatan panas yang masuk ke sisi blower. Dan disitulah ada kenaikan temperatur di sisi blower side. Sehingga kita membutuhkan intercooler untuk mendinginkan udara itu. Karena udara yang akan masuk dalam sistem ruang kompresi untuk tadi proses pembakaran adalah antara 46 sampai 48 derajat Celcius, tergantung dari tipe mesin. Sehingga udara itu perlu didinginkan di intercooler. Kemudian saya beralih ke sisi turbine side. Di sisi turbine side ada bearing turbine side, ada pompa oli di situ, disk oil pump, ada bearing di situ.
Dan ada satu komponen yang sangat penting di situ adalah nozzle ring. Nah, ketika mesin induk jalan, lalu gas-gas bekas dari tiap silinder itu diisap sama rotor blade. Rotor blade ini berputar, sehingga terjadilah perputaran daripada rotor shaft. Sehingga rotor shaft berputar seirama dengan putaran engine. Dan impeller dari sisi blower side juga akan berputar, juga rotor blade akan berputar untuk mengisap gas bekas dan membuang ke atmosfer. Nah, di situ ada nozzle ring. Nozzle ring berfungsi untuk menyalurkan udara yang dihisap dari blower, dari sudu-sudu dari sisi turbin side atau rotor blade, dan udara itu diarahkan ke cerobong yang bernamanya gas buang atau exhaust gas. Nah, ketika turbocharger ini sudah berjalan, maka berfungsi untuk menyuplai udara yang sebanyak mungkin ke dalam sistem pembakaran engine, sehingga menambah tenaga mesin kita. Itulah fungsi turbocharger. Jadi fungsi turbocharger berfungsi untuk menyuplai udara sebanyak mungkin, sehingga tekanan atau tenaga mesin dapat bertambah karena penyuplaian udara yang besar, sehingga proses pembakaran terjadi secara sempurna. Kemudian kita perlu adakan perawatan pada turbocharger ini. Perlu ada perawatan supaya selalu berfungsi dengan baik. Kita tahu bahwa turbocharger ini selalu menimbulkan gejala-gejala yang bisa mengakibatkan engine performance-nya menurun. Salah satu adalah surging pada turbocharger. Itu ada ledakan-ledakan yang terjadi pada sisi blower side. Kenapa terjadi ledakan di situ? Disebabkan karena peredaran udara masuk dan keluar tidak sama. Di satu sisi blower side terus menghisap udara di sekitar ruang kamar mesin untuk menyuplai ke dalam sistem proses pembakaran. Di sisi yang lain, di sisi turbin side, udara tidak bisa keluar secara normal atau gas bekas tidak bisa keluar secara normal ke atmosfer karena nozzle ring kita buntu. Vent dari lubang-lubang nozzle ring buntu, sehingga dia tidak bisa menyalurkan udara secara sempurna menuju ke cerobong. Nah, ini adalah salah satu indikasi kenapa terjadi surging pada turbocharger. Kalau sudah seperti ini, maka tidak ada cara lain, yaitu kita harus mengadakan perawatan atau perbaikan pada turbocharger. Harus buka turbocharger secara keseluruhan, mengeluarkan rotor shaft-nya, dan kita mengecek nozzle ring. Inilah yang penting. Inilah yang perlu saya menjelaskan supaya kita sama-sama bisa memahami kenapa pentingnya turbocharger dalam satu mesin diesel untuk menaikkan performance daripada mesin itu. Surging ini terjadi karena ada banyak indikasi. Indikasi yang lain, misalnya intercooler blocking. Tenaga pada setiap silinder tidak sama. Silinder satu dan silinder lain dan seterusnya tidak sama tenaganya. Penyemprotan bahan bakar terlambat atau delay atau kecepatan. Timingnya berubah. Tekanan injektornya berubah. Sehingga ada kenaikan gas buang. Temperatur gas buang tidak sama. Indikasi-indikasi ini yang akan mengakibatkan sehingga terjadi surging pada turbocharger.
Tapi pada pekerjaan berikut ini, saya akan fokus kepada pekerjaan perawatan tentang nozzle ring. Ini adalah emergency prosedur. Apabila kita berada di laut dan turbocharger kita error, maka tidak ada cara lain. Sebagai engineer, harus membuka dan memeriksa problem yang terjadi pada turbocharger kita. Ini adalah emergency prosedur. Kalau kita lagi sandar di pelabuhan, tentunya kita buat berita acara kerusakan. Dan dari kantor, armada akan mengambil turbocharger itu dan dibawa ke bengkel spesial untuk diadakan perbaikan di sana. Tetapi lain halnya kalau kita berada di laut, tidak ada komunikasi yang lain, hanya memakai SSB untuk komunikasi, jauh dari bantuan. Maka tidak ada cara lain. Ialah engineer harus siap melaksanakan perbaikan pada turbocharger supaya kapal akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Maka saya mulai dengan bagaimana pekerjaan perbaikan turbocharger secara emergency prosedur. Kenapa saya bilang emergency prosedur? Karena kita di kapal tidak ada balancing dinamik. Yang ada hanyalah kunci-kunci special tools dari turbocharger. Ada spare part di situ. Sehingga saya bisa katakan ini adalah emergency prosedur. Karena ketika kita mengadakan pekerjaan itu di darat, maka turbocharger itu harus dibawa ke bengkel spesial untuk dibalancing di sana. Maka ketika saya mempersiapkan diri untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan pada turbocharger, maka yang pertama-tama saya siapkan ialah special tools, kunci-kunci yang disiapkan. Kalau ada spare part disiapkan, ada bearing turbine side, bearing blower side, ada nozzle ring, ada labirin, disiapkan di situ. Supaya apabila pada waktu kita bongkar itu turbocharger dan terjadi spare part ini yang rusak, maka kita langsung menggantikan saja. Maka yang pertama yang saya laksanakan, kalau semua peralatan sudah lengkap, maka saya mulai dengan tahapan pertama. Tahapan pertama ialah saya mulai dari sisi blower side. Melepaskan satu unit daripada filter turbocharger. Maka di dalam filter turbocharger itu ada diffuser di situ. Ada komponen yang lain sebagai saringan untuk membersihkan udara yang dihisap oleh impeller. Dan ada diffuser juga di situ. Melepaskan satu unit itu. Sebetulnya kita bisa melepaskan satu per satu. Tetapi dalam situasi ini kita mempercepat waktu. Maka kita buka saja satu unit. Kemudian saya pindah lagi ke sisi turbin. Di sisi turbin side, saya melepaskan deksel daripada turbin side. Di mana deksel itu setelah saya melepaskan deksel itu, maka di situ bisa kelihatan pompa oil. Kita bisa kelihatan bearing. Ada pompa oli, ada bearing di situ. Ketika sudah dilepaskan komponen ini, ketika sudah dilepaskan cover deksel dari turbin side ini, maka saya bisa melihat rotor shaft pada sisi turbin side. Di sisi blower side, setelah saya melepaskan cover dari unit saringan blower side, maka saya bisa kelihatan impeller dan ujung shaft dari sisi blower side. Nah, sebelum saya melepaskan rotor shaft ini, tentunya saya harus dial. Dial untuk menentukan presisi dudukan daripada rotor shaft ini pada sisi turbin dan sisi blower.
Kita dial aja dulu. Andai kata di kapal tidak ada dial, maka kita bisa mengukur nilai K. Nilai K itu artinya posisi ujung shaft dengan posisi jarak antara ujung shaft dengan casing dari turbin side. Berapa jaraknya ujung shaft dengan casing dari turbin side. Begitu juga dengan sisi blower side. Berapa jarak antara ujung shaft di sisi blower side dengan casing dari blower side. Setelah kita sudah mengukur itu, dialnya kita sudah ukur juga misalkan begitu, lalu kita sudah ukur nilai K juga. Maka kita boleh mencatat itu. Sehingga pada waktu saya install kembali, saya bisa mengembalikan lagi pada ukuran-ukuran ini. Kalau sudah selesai pengukuran, pengambilan dial sudah, pengambilan nilai K sudah, maka saya mulai melepaskan komponen-komponen yang ada di rotor shaft dari turbin saya. Saya mulai dulu dari sisi turbin. Melepaskan pompa. Kemudian melepaskan bearing dan cover bearing. Dilepaskan. Tentu memakai cracker. Alat-alat spesial yang bisa melepaskan bearing dan cover bearing. Kalau sudah dilepaskan, maka saya pindah lagi ke sisi blower side. Di sisi blower side, saya melepaskan impeller. Impeller sudah dilepaskan, kemudian melepaskan oil disc pump-nya dan melepaskan cover bearing dan bearing dari sisi blower side. Setelah semuanya sudah dilepaskan, maka tahapan kedua ialah saya akan melepaskan, mencabut rotor shaft AC, tentunya dari sisi blower side. Melepaskan rotor shaft AC bisa secara manual boleh, atau bisa juga secara dengan hydraulic system. Kalau punya hidrolik boleh pakai hidrolik system. Tapi kalau tidak ada, kita terpaksa dengan manual saja. Melepaskannya hati-hati. Supaya dia punya rotor blade itu tidak bersentuhan dengan rumah dari turbocharger. Karena kalau bersentuhan akan terjadi kerusakan tentunya. Nah, setelah rotor shaft AC sudah dilepaskan, ditempatkan di tempat yang kita sudah siapkan, maka kita bersihkan. Jangan lupa menghitung sudut-sudut rotor blade. Kalau ada yang rusak, dicatat untuk bikin pelaporan, untuk buat pelaporan. Cek labirinnya. Cincin labirin itu kan terbuat dari aluminium, ada alur-alur di situ untuk pelumasan, untuk oil tempat lewat di situ, dibersihkan itu. Kemudian kita periksa tahap yang kedua, kita periksa nozzle ring. Nozzle ring diperiksa. Kalau dia punya vent dari nozzle ring buntu, maka kita boleh bersihkan di tempat. Vent itu adalah tempat penyaluran gas buang ke atmosfer. Di situ ada karbon-karbon yang menempel, khususnya di bagian bawah. Kenapa? Karena ada karbon-karbon di situ. Karbon-karbon itu terjadi disebabkan karena pembakaran tidak sempurna. Heating bahan bakar tidak mencukupi untuk MFO. Pembakaran tidak sempurna. Lalu ada karbon-karbon yang keluar bersama-sama dengan gas bekas yang dihisap oleh rotor blade dan akan keluar ke atmosfer dan sebagian akan menempel di vent dari nozzle ring. Itu karbon. Belum ada lagi kristal-kristal air. Kenapa ada air di situ? Karena bahan bakar ini rata-rata bisa bercampur dengan air. Jadi kalau kita tidak memakai purifier, maka otomatis ada kandungan-kandungan air yang melewati itu.
sehingga masuk dalam ruang kompresi, sehingga terjadi proses pembakaran di situ. Sehingga uap air itu juga akan ikut bersama-sama dengan pengeluaran gas buang yang akan dibuang ke atmosfer. Nah, uap-uap air atau kandungan air itu akan menempel di sisi nozzle ring atau fang. Sehingga uap air itu akan menempel di celah-celah atau di sisi daripada nozzle ring. Karena mendapat panas, maka lama-lama di situ akan menjadi batu kristal yang warnanya putih. Untuk mengeluarkan ini sangat sulit sebetulnya. Sangat sulit. Kalau karbon gampang. Kalau sudah menempel ini sangat sulit untuk dibersihkan. Kalau dibersihkan pada saat nozzle ring belum dibuka. Kalau sudah dibersihkan, tapi ternyata ada kerusakan pada fang itu. Dan kalau kita punya spare, maka tidak ada cara lain. Harus diganti nozzle ringnya. Tentu dengan spesifikasi yang sama dengan tipe turbo dan tipe nozzle ring. Punya spesifikasi yang sama dengan tipe mesin kita dan tipe turbo kita. Nah, kalau untuk melepaskan nozzle ring, tentunya kita harus membuka casing turbin side secara utuh. Melepaskan casing turbin side secara utuh. Karena nozzle ring ini baut pengikatnya ada di sisi dari turbin side. Sehingga saya harus melepaskan casing turbin side secara utuh. Kalau saya tadi melepaskan bearing turbin side, saya hanya buka covernya saja, dragsternya saja saya buka. Tapi ketika saya mau melepaskan nozzle ring, saya harus membuka casing dari turbin side. Karena di situ ada baut-baut di situ, ada 8 baut kurang lebih. Lalu ketika buka baut-baut itu, baru nozzle ring bisa dicabut dan dikeluarkan melalui di sisi blower side. Dan kita ganti dengan nozzle ring baru. Ya. Setelah memasang nozzle ring baru, maka kembali kita memasang casing turbin side. Ya, ketika pasang nozzle ring baru, tentunya ada pengikatan. Ikat baut-baut itu lagi supaya dia duduk rapat di posisinya. Kalau sudah rapat bagus, saya tutup lagi casing turbin side. Setelah nozzle ring sudah diganti, maka langkah berikut, langkah ketiga, ialah saya install ball bearing. Perlu diingat bahwa ketika sebuah turbocharger diperbaiki, atau ketika saya melepaskan bearing dari nozzle ring, bearing dari sisi turbin, atau bearing dari sisi blower, bearing yang sudah keluar tidak bisa lagi dipergunakan. Loh, kenapa? Karena ini putaran tinggi. Walaupun saya cek secara manual masih bagus, tapi tidak bisa lagi dipergunakan. Harus diganti. Itulah sebabnya maka semua kapal harus ada spare bearing turbine side dan bearing blower side. Kalau bearing turbine side dan blower side, kalau VTR, ini saya bicarain ada VTR. Adalah dia punya bearing memakai sim berlapis-lapis. Kalau ball bearing dari sisi turbine side dan sisi blower side dari tipe Napier, dia memakai shaft sleeve bearing. Yang sangat berbahaya adalah VTR. Karena dia memakai bearing yang sim, yang berlapis-lapis. Dan dia ada dalam satu rumah yang disebut bearing turbine side atau bearing dari blower side. Kalau Napier dan tipe yang lain sama, memakai shaft sleeve bearing dari BC3 atau bronze. Gitu. Nah, ketika saya mau mengambil ball bearing dari sisi turbin dan sisi blower side, dari sisi blower side untuk diinstal, yang perlu kita tahu bahwa bearing daripada blower side
lebih besar, cover bearingnya lebih besar dibandingkan dengan cover bearing dari turbin saya. Nah, di dalam box-box itu ada oli di situ. Oli ada di situ, yang memang sudah spesial ada di situ, supaya tidak menimbulkan korosi. Nah, agar bagus, makanya oli itu, kaleng itu dipanaskan. Sehingga kurang lebih 20 derajat Celcius. Hangat-hangat kuku saja, sudah cukup. Supaya oli yang menempel pada sim itu bisa dihancurkan. Kemudian saya rendam ke solar dan saya langsung install. Ya, di cleaning di solar. Ini saya install. Kemudian saya berpindah ke sisi blower. Sama juga. Dipanaskan. Kaleng itu dipanaskan. Sehingga oli itu akan panas. Lalu menghilangkan, melumerkan oli. Karena sudah lama ya. Lama. Maka dia akan menempel di sim daripada VTR itu. Dan setelah sudah aman, saya rendam, masukkan ke solar yang bersih tentunya, baru saya masukkan di sisi blower saya. Setelah sudah terpasang seluruhnya, maka saya mulai ikat dari sisi turbin. Ikat, jangan terlalu keras. Karena kita akan mendorong rotor shaft itu supaya sesuai dengan presisi yang saya mau. Suatu saya sebelum bongkar. Khususnya di leka itu. Atau dial. Ikat jangan terlalu keras. Hanya menahan saja. Begitu juga dengan sisi blower. Pasang itu bearing. Ikat sebisanya saja. Supaya menahan dudukan dari rotor shaft. Kemudian saya mulai mengukur dari turbin saya. Nilai K-nya sesuai tidak. Kalau tadi nilai K-nya saya buka, saya ukur 50. Maka kembalikan ke posisi 50 cm dari ujung shaft sampai ke casing daripada turbin saya. Begitu juga dengan dial. Andai kata kita pakai dial. Kalau sudah sama posisinya, ukurannya sama pada waktu sebelum bongkar, maka boleh ikat saja pada sisi turbin saya. Diikat. Pompa oli belum dimasukkan, baru bearing diikat kencang. Baru saya pindah ke sisi blower saya. Kalau misalkan nilai K di sisi turbin sudah bagus, otomatis nilai K di blower juga pasti sama dengan sebelum saya bongkar. Kalau tidak sama, terpaksa kita dorong lagi shaftnya supaya dia duduk pada presisi. Setelah sudah duduk bagus, ukurannya sama dengan sebelum kita bongkar, maka saya boleh ikat karena saya akan setel dari sisi blower side. Saya akan menyetel rotor shaft ini dari sisi blower. Pengikatan bolt pada cover bearing ini harus secara bersilang. Ikat satu kali, ketok pelan-pelan supaya dia duduk. Ikat lagi, ketok secara bersilang. Nanti pada satu ketika ada bunyi. Ada bunyi, kita bisa dengar ada bunyi di sisi blower. Bukan bunyi karena ketok. Ada bunyi pada saat ikatan itu ada bunyi. Maka itu menandakan bahwa rotor shaft kita sudah berada pada posisi yang seharusnya sesuai sebelum saya bongkar. Kemudian saya mulai balancing manual. Saya mau mengecek apakah balancing apa tidak. Lalu saya putar dia. Ujung rotor shaft dari sisi blower diputar. Dia akan berputar
si arah putaran kita. Yang kita putar kanan, katakanlah begitu, dia akan berputar. Kita perhatikan putarannya. Kalau dia berhenti pada titik nol, dan dia kembali lagi, dia kembali berlawanan arah, kira-kira 3 derajat atau 2 derajat, kemudian dia akan kembali lagi ke posisi nol tadi. Maka saya anggap bahwa itu sudah balancing. Kalau tidak ada alat balancing lain yang kita bisa cek balancingnya. Kalau ada alat balancing kita boleh cek yang alat balancing yang lain. Bukan balancing dinamik, ada juga balancing yang lain yang kita bisa ngecek apakah balancing apa tidak. Tetapi yang sangat identik, yang sangat lebih baik adalah kita memutar shaft dari blower side. Yang kita perhatikan putarannya. Kalau putarannya sesuai, berhenti pada titik nol, dan dia kembali berlawanan arah ke kiri, kira-kira 3 derajat, dan dia akan kembali lagi pada posisi nol, maka itu sudah balancing. Yakin itu sudah balancing. Artinya, rotor shaft kita sudah berada pada dudukan yang seharusnya. Kalau sudah begitu selesai, maka saya mulai install pompa. Oil pump pasang. Di sisi blower maupun di sisi turbin. Kemudian saya masang impeller. Impeller pada sisi blower. Udah install impeller, kemudian saya memasang unit filter. Yang saya buka tadi, secara unit tadi. Diinstal kembali. Di sisi turbin side, menutup decksel atau cover side daripada turbin side. Kalau semua sudah komplit, maka saya menambah oli. Oil pada sisi turbin dan oil pada sisi blower. Setelah sudah ready, penambahan oli sudah, maka membuka rancerat dari sisi turbin side. Dan mesin siap di start. Begitu di start engine stasioner, kita buka rancerat di sisi turbin supaya kotoran-kotoran yang ada di sisi turbin side atau blower side itu akan keluar melalui pipa carat itu. Nah, ketika dianggap normal, pengecekan kita ngecek tidak ada kebocoran pada turbin, tidak ada kebocoran pada turbin, blower dan turbin side, maka kita boleh menambah beban, menaikkan beban perlahan-lahan sambil mengecek rig dari Bosch Park. Dan pekerjaan perawatan turbin saya anggap selesai. Start engine, berikan beban, dan kita bisa go ahead. Inilah penjelasan yang saya harus berikan supaya ada pegangan bagi kita sebagai engineer, sebagai masinis, sebagai KKM. Punya pegangan. Sehingga kalau ada troubleshooting di laut, maka kita sudah tahu. Begitulah penjelasan saya bahwa inilah ada pekerjaan emergency prosedur. Ingat ya, emergency prosedur. Jikalau kita ada di laut, rusak, karena kita tidak mungkin order teknisi untuk datang mengerjakan turbo kita. Kita harus tanggung jawab melaksanakan pekerjaan itu. Terima kasih atas respon saudara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Thanks.